Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Ramadhatullah di channel Kode at Home. Oke, pada video kali ini kita akan lanjut ke bagian page transfer ini ya teman-teman ya. Oke, kita langsung buka aja codingan kita yang kemarin. Oke, di sini saya udah buka text editor dan saya udah buka folder BCA-nya ya. Sekarang kita buat file HTML baru. Di sini kita buat transfer.html. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Kita bisa copy paste saja dari dashboard. Sini kita copy semua, Ctrl A, Ctrl C, terus ke bagian transfer kita paste di sini. Oke, sekarang kita scroll ke atas. Nah, di sini kita sisain bagian time-nya ya. Kalau kita lihat di Figma-nya, untuk struktur yang bagian atas ini kita samain. Nanti kita bedain untuk section yang keduanya, nanti kita ganti main 2. Oke, kita langsung ke bagian BG main yang ini. Kita tutup aja dulu seperti ini. Selanjutnya kita hapus. Oke, kita save. Terus title-nya yang transfer kita buat transfer. Yang dashboard juga coba kita cek dulu title-nya. Oke, udah dashboard ya. Oke, selanjutnya untuk time-nya ini udah masuk. Sekarang coba kita buka live servernya. Oke, di sini udah masuk ya teman-teman ya. Oke, di sini coba saya kecilin dulu. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Sekarang kita coba lihat bagian Figma-nya. Nah, di sini kita bakal buat main 2 yang nanti height-nya itu penuh sampai bawah 100 VH. Terus tuh nanti kita buat di sini elemen baru yang nimpah elemen main 2-nya. Jadi dia ini saling timpah, cuman ini yang di atas ya yang putih. Oke, kita langsung aja buat di sini. Pertama kita buat div kelas, kita buat aja main 2 ya, karena main 1 tadi kita udah buat di dashboard. Oke, selanjutnya di sini kita kasih backgroundnya blue ya, background blue, tingginya 100 VH. Ini kelas bootstrap ya, VH 100. Setelah itu kita kasih px3. Oke, kita lihat di desainnya, kita buat tingginya 100 pH. Setelah itu tadi kita buat backgroundnya warna biru ya, biar sama dengan bagian elemen time. Oke, selanjutnya kita kasih padding px3. Nah, biar ada spacing di sini ya. Oke, selanjutnya kita masukin image-nya. Oke, sebelumnya kita buat seperti ini dulu, div kelas position relatif. Kita buat di flex aligned item center. Oke, di sini udah penuh ya teman-teman ya. Setelah itu kita coba masukin image-nya. img asset raw left kalau nggak salah ya nama filenya ya, raw left seperti ini. Setelah itu di bawahnya ada title ya, kita pakai tag P aja, terus kita kasih kelas title. Di sini kita kasih nama transfer. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Oke, sekarang coba kita styling dulu di bagian main 2-nya. Kita ke style. Terus kita buat di sini style transfer. Oke, kita buat di bawahnya sini. Kita ke stylingnya. Yang pertama itu kita buat bagian main 2-nya itu posisinya fixed ya.
fixed. Setelah itu kita tengahin ya. Kalau kita pakai posisi non static, untuk nengahinnya itu kita bisa buat left 50%, transform translate X ya, karena dia vertikal, X berarti min 50%. Oke. Selanjutnya kita buat dulu width-nya ya, 375 px, max width-nya 375. Oke, seperti ini ya teman-teman ya, udah di tengah. Oke, di sini kita perbaiki dulu ya, max width ya seharusnya ya. Max width 375 pixel. Selanjutnya height-nya kita buat 100 ph. Overflow auto. Overflow Y auto. Setelah itu untuk di bagian atas ini kita kasih border radius ya. Border top left dan border top right. Border top left radius 32 pixel dan yang right juga kita buat 32 pixel. Oke, seperti ini ya. Selanjutnya kita kasih padding top 100 pixel. Oke, biar kontennya ke bawah seperti ini ya. Selanjutnya di bagian title, kita atur juga biar dia ke tengah. Kita bisa buat position absolute. Kita bisa pakai seperti ini untuk nengahinnya. Transform translate X min 50%. Color white, font white-nya kita buat 600, font size 20 pixel. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita styling di bagian konten. Oke, kita styling di bagian konten ini ya. Sekarang kita ke bagian konten. Kita buat position fixed. Oke, sekarang kita ketengahin ya. Kita bisa copy aja dari atas sini untuk nengahinnya. Oke, selanjutnya kita buat height-nya 71 VH. Kita kasih background. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita naikin topnya biar dia agak ke bawah. Top 186 pixel. Oke, seperti ini ya. Oke, kalau kita lihat di desain Figma-nya, di sini ada sedikit lengkungan. Oke, kita bisa copy paste aja di sini karena ukuran radiusnya sama. Oke, coba kita save. Oke, di sini udah ada lengkungannya ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita coba kasih padding top ya untuk jarak isi kontennya. Kita kasih padding top 30 pixel. Overflow Y scroll. Oke, selanjutnya kita hilangin dulu di bagian konten ya. Kita hilangin scrollnya. Kita bisa copy paste saja dari atas tadi. Kita udah ngilangin scroll yang di bagian main. Jadi kita sekarang hilangin scroll di bagian konten. Nah, ini ya. Kita copy aja terus kita scroll ke bawah. Nah, di sini kita ganti kelasnya jadi konten. Oke, seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita coba lihat dulu. Nah, di dalam konten di sini ada teks daftar transfer. Selanjutnya di sini ada list. Kita nanti pakai tag U dan li. Oke, sekarang kita buat dulu aja di transfernya. Di dalam konten sini kita pakai tag P.
Kita copy aja teksnya. Selanjutnya di sini kita pakai uli. Nah, sebelumnya kita udah pernah buat ya tag ulinya. Nah, kita pakai format yang ini, cuma nanti agak sedikit kita tambah stylenya. Oke, kita bisa buat seperti ini. ul class ul main. Setelah itu kita tambahin style nanti yang kita buat ya, ul style. Kita kasih jarak mt3. Oke, seperti ini ya. Selanjutnya di bawahnya itu ada line-nya. Kita buat lagi div class div flex polygon item center justify content center. Kita tambahin border bottom pb3. Oke, selanjutnya di dalamnya kita kasih teksnya ya. Kita pakai tag p antar rekening. Setelah itu di bawahnya ada image, asset, image, arrow right. Oke, seperti ini ya. Oke, sekarang kita coba ke bagian stylingnya dulu. Nah, sekarang kita coba style di bagian ul style-nya ya. Nah, kalau di sini kan hovernya udah keluar dan juga di sini udah ada bordernya karena kita udah pakai style ul main yang sebelumnya ya. Dan sekarang kita tambahin stylenya di ul style. Nah, di sini kita tambahin stylingnya. Kita ganti backgroundnya, background F4, F9, FF. Oke, ini backgroundnya ya. Selanjutnya untuk box shadow-nya kita coba cek di Figma-nya di sini. Nah, di sini kita bisa copy aja box shadow dan border radiusnya. Taruh bawah sini. Oke, coba kita lihat dulu hasilnya. Oke. Selanjutnya di bagian ul style-nya kita tambahin juga di sini ul style li. Kita kasih padding top ya. Padding top 15 pixel. Oke, sini udah masuk ya. Setelah itu padding bottomnya kita buat 0. Oke, biar dia garis bordernya nempel ya. Oke, selanjutnya coba kita tambahin dulu li-nya ya, item li-nya ya. Dan di sini coba kita perbaiki untuk posisinya antar rekening, display flag, polygon item center. Oke, di sini seharusnya justify content between ya. Between. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita copy paste di bagian li-nya. Kita jadiin 2. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Coba kita cek lagi. Oke, seperti ini. Antar rekening dan antar bank. Oke. Sekarang kita coba cek dulu. Oke, ini udah pas ya teman-teman ya untuk bagian atas. Sekarang kita buat yang di bagian bawah, transfer. Berarti kita bisa copy paste saja dari sini. Oke, kita ganti aja title-nya. Transfer. Oke. Sekarang kita buat perbanyak di bagian li-nya ya. Kita perbanyak. Sini kita copy paste saja. Sekarang coba kita rubah dulu teksnya. Antar rekening, antar bank, virtual account, sakuku, status transaksi. Oke, satu lagi ya. Inbox.
Oke, coba kita refresh. Oke, di sini udah masuk ya teman-teman ya. Cuman di sini kayaknya untuk bagian fontnya belum sesuai. Coba kita balik ke transfer.html. Oke, di sini berarti di bagian title-nya dari sini ya. Daftar transfer, kita kasih kelas fw600, font 16, text dark. Oke, di atasnya sini kita kasih px3. Oke, ini stylenya bisa kita copy aja ya. Kita kasih stylenya di bagian transfer. Oke, di sini ya. Oke. Oke, selanjutnya coba kita cek lagi di Figma-nya. Oke, untuk bagian transfer sini kayaknya udah cukup ya teman-teman ya. Oke, coba kita cek dulu. Sini kita gedein. Oke, untuk bagian transfer saya rasa udah cukup ya teman-teman ya. Sekarang kita ke bagian form antar bank. Oke, di sini kita bisa pakai aja item yang di atas, terus kontennya kita tinggal ganti aja. Oke, kita buat file baru di sini. Antarbank.html. Yang bagian transfer kita Ctrl A Ctrl C, kita paste di sini. Title-nya kita ganti antarbank. Oke, untuk time-nya masih kita pakai. Terus main 2-nya kita masih pakai, cuman ganti title-nya ya. Kita ganti title-nya antarbank. Antarbank. Oke, selanjutnya nah untuk isi kontennya kita hapus semua ya. Dari ul ini sama ul yang kedua. Nah, di sini ya. Kita delete. Oke. Setelah itu kita bisa pakai kelas Bootstrap ya untuk buat formnya biar kita bisa lebih cepat. Kita bisa buat seperti ini. Form div class form group terus ada labelnya. Yang pertama itu bank. Setelah itu di bawahnya ada text inputnya ya, input text class form control. Placeholdernya kita kasih, coba kita cek di Figma-nya, di sini kode bank. Oke, selanjutnya kita copy paste saja di sini. Kita ganti title-nya rekening tujuan. Rekening tujuan, placeholder-nya kita copy paste. Oke, selanjutnya checklist ini kita bisa ambil dari Bootstrap ya, dokumentasi Bootstrap. Coba kita buka form. Kita scroll ke bawah. Nah, kita bisa ambil check yang ini ya, check me out ini. Berarti dari sini ya teman-teman ya. Oke. Sini kita copy. Terus kita taruh di bawah inputnya ya. Oke, di sini. Oke, selanjutnya kita buat dulu form yang di bawahnya ya. Form input yang di bawahnya itu jumlah uang. Oke, di dalam inputnya ini kita bisa tambahin div class warp input. Nah, kita bungkus input teksnya ya. Oke, yang terakhir itu dari rekening. Kita copy paste saja dari atas. Sini dari rekening. Oke, selanjutnya coba kita lihat dulu di Figma. Nah, sekarang kita coba styling yang bagian form input jumlah uang ini ya.
Nah, di bagian jumlah uang ini inputannya dimulai dari sini ya. Kalau yang atas kan inputannya dimulai dari pinggir sini. Jadi kita bisa tambahin padding left untuk inputannya ya. Berarti coba kita lihat di struktur HTML-nya di sini. Nah, di bagian jumlah uang di sini form inputnya saya bungkus dengan warp input. Jadi biar kita bisa lebih spesifikasi lagi untuk styling di bagian form controlnya, dan di bagian input yang atas nggak terpengaruh. Oke, bisa kita styling langsung di sini. Di bagian warp input form control, kita buat padding left 60 pixel. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Tuh, di sini dia udah dimulai dari posisi di sini ketika awal mula ngetik, dan kalau di atas itu dari pinggir. Nah, nanti kita kasih teks di sini RP dan ada garis lurus ke bawah seperti ini ya. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita styling dulu di bagian placeholdernya, color placeholdernya yang ini ya. Kita bisa buat stylingnya seperti ini. Form group, form control, placeholder. Kita ganti colornya. Kita bisa copy aja dari sini untuk colornya. Kita copy. Oke, selanjutnya di bagian form checknya ya. Oke, ini form check ini kita styling ya teman-teman ya. Kalau kita lihat kelasnya di sini form check. Nah, dia ada di sini ya. Label, form check label, dan di sini untuk inputan checkboxnya ya. Kita styling dulu untuk bagian form checknya. Kita agak turunin ke bawah. Form group, form check. Kita turunin sedikit pakai margin top 5 pixel. Setelah itu di labelnya from group, form check label. Oke, di sini ya teman-teman ya. Kita agak turunin dikit biar sejajar. Kita bisa buat seperti ini. Pertama kita atur dulu font size-nya. Kita agak kecilin. Colornya kita copy aja dari sini. Kita buat position relatif untuk nuruninnya. Position relatif bottom 2 pixel. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Oke, kita coba ganti dulu teksnya. Simpan ke dalam rekening. Oke, ini udah masuk ya. Simpan ke dalam rekening. Selanjutnya kita bakal coba buat yang di bagian jumlah uang ini. Coba kita ke bagian antar bank. Jumlah uang di sini kita tambahin dulu struktur HTML-nya. Berarti di dalam warp input ini ya, kita bisa tambahin tag P, tambahin RP seperti ini. Selanjutnya kita tambahin div class line untuk buat garisnya ya teman-teman ya. Oke, nanti kita buat di sini posisinya relatif, dan untuk line dan tag P-nya kita buat absolute biar nanti dia berada di sebelah kiri sini. Oke, kita ke stylenya lagi. Sama di bagian warp input
Kita buat posisinya relatif, display flex. Oke, ini udah jalan ya teman-teman ya. Display flex, selanjutnya align item center biar dia sejajar. Oke, ini udah sejajar. Selanjutnya di bagian P nya kita styling warp input P, kita buat posisinya absolute. Oke, seperti ini teman-teman ya, udah ada di kiri dia. Setelah itu kita styling line-nya. Oke, di sini udah masuk ya teman-teman ya. Height-nya 70% dari tinggi form inputnya ya. Jadi kita bisa pakai persentase. Oke, selanjutnya kita coba kasih icon ya. Kalau kita lihat di sini di bagian input jumlah uang ini ada icon arrow ke kanan ya. Kita bisa pakai after aja nanti di bagian warp inputnya. Di sini kita bisa buat warp input after, kita masukin image-nya. Kita buat dulu posisinya absolute, kita atur dia ada di kanan ya, 15 pixel. Setelah itu kita buat center 57%, transform translate min 50%. Setelah itu coba kita masukin dulu backgroundnya, background image URL asset image arrow right. Oke, terus kalian bisa atur width dan height-nya. Width-nya coba kita buat 20 pixel, height-nya 20 pixel. Oke, di sini udah muncul ya teman-teman ya ikonnya. Setelah itu kita buat no repeat di bagian backgroundnya. No repeat background, repeat, no repeat, biar dia nggak berulang ya. Oke, kita coba save. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya coba kita cek dulu di sini. Oke, di bagian buttonnya kita bisa tambahin hover, button hover. Ketika di hover kita kasih background color agak lebih gelap, 10.38.6F. Oke, kita tambahin importan ya. Oke, sekarang coba kita arahin buttonnya. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya coba kita sesuaiin untuk placeholdernya ya. Kita cek dulu di Figma untuk placeholdernya. Sini 00, kita copy aja. Di bagian jumlah uang ya, bagian jumlah uang. Selanjutnya di bagian dari rekening ini tipenya password ya, password. Dan di sini placeholdernya bintang-bintang. Oke, coba kita lihat hasilnya. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Kalau tipe password seperti ini dia hasilnya. Oke, selanjutnya ini number. Dan di sini teks. Nomor rekening tujuan number ya. Nomor rekening tujuan. Berarti di sini tipenya
number. Oke. Oke, selanjutnya kita coba buat linknya ya. Link ketika diklik nanti ngarah dia ke file transfer, dan ketika di bagian index.html bagian home ini nanti coba kita ketika diklik kita arahin ke bagian dashboard biar nanti kita enak ngeceknya. Coba kita buat dulu linknya. Pertama itu di home dulu, di bagian enter access. Bagian enter access di sini kita buat href kita bungkus seperti ini ya. Ini kita link ke bagian dashboard.html. Dashboard.html. Setelah itu di dashboard.html nanti ketika diklik di bagian sini ya, image-nya kita kasih aja di sini href. Sini kita kasih link ke bagian transfer. Oke, selanjutnya di bagian transfer, di bagian icon arrow-nya sini ya, icon arrow kita kasih href. Linknya ke bagian dashboard. Oke, selanjutnya kita lihat lagi di bagian figma-nya. Nah, di bagian antar bank ya, di bagian antar bank sini kita kasih ini, kita kasih linknya antar bank. Oke, selanjutnya di bagian antar bank di bagian image-nya sini ya, kita kasih href. Oke, selanjutnya di sini kita kembalikan ke transfer ya, transfer.html. Oke, sekarang coba kita cek dulu ya teman-teman ya, kita gedein, kita refresh. Ups, ini agak berubah ya teman-teman ya. Coba kita cek lagi di bagian dashboard.html, index.html ya, index.html. Oke, ini kita ganti aja A. Oke, coba kita refresh, kita klik. href ya, href dashboard.html. Oke, sekarang coba kita cek dulu hasilnya. Oke, di sini kita coba ilangin dulu responsifnya teman-teman ya. Nah, di sini udah jadi tampilan utamanya, halaman awal. Kalau kita klik di bagian enter access code, nah dia udah pindah ke bagian dashboard.html seperti ini ya teman-teman ya. Ini yang udah berhasil kita buat. Oke, selanjutnya sekarang kita coba pilih transfer. Dia udah masuk ke menu transfer dan di sini ada listnya. Oke, di sini sekarang coba kita klik yang di bagian antar bank yang udah kita link tadi. Nah, sekarang dia udah masuk ke bagian form antar bank. Oke, sebelumnya kita bisa hilangin dulu ya di bagian sini ya, antar bank. Kita masuk ke stylenya, style.css. Di bagian A-nya kita bisa styling, text decoration kita buat none. Setelah itu colornya kita kembalikan ke color styling awal biar dia nggak warna biru seperti ini. Setelah itu ketika di hover, text decoration none,
Colornya kita kembalikan juga inherent. Oke, di sini kita tambahin important ya teman-teman ya. Oke, sekarang coba kita refresh lagi. Oke, ini udah hilang ya warna birunya tadi. Oke teman-teman, pada video kali ini kita udah berhasil buat halaman page transfer dan bank ya. Oke, jadi kita sekarang udah selesai buat desain halaman web versi mobile BCA yang telah dibuat oleh Irfan Moses ya. Oke. Oke, untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Sampai berjumpa di video